Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perumusan teori akuntansi dengan pendekatan tradisional. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu Brenda, Tiara Dina, Novalina, Ilah, Muhammad Daniatul, dan Adrianul. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsep dari akuntansi. Beberapa ahli dan lembaga profesi telah merumuskan berbagai pengertian akuntansi. Yang pertama ada dari IAI, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pengklasifikasian, dan pencatatan transaksi keuangan dan non-keuangan dalam suatu entitas, serta penyajian informasi yang relevan dan dapat diandalkan mengenai transaksi tersebut. Kemudian ada dari definisi dari LPPI yang merumuskan bahwa akuntansi adalah ilmu yang mempelajari proses pengumpulan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir ada definisi dari American Accounting Association yang berkata bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi kepada para pemangku kepentingan. Akuntansi memiliki beberapa fungsi dalam bisnis. Yang pertama ada pencatatan transaksi keuangan. Fungsi yang paling mendasar dari akuntansi adalah mencatat secara sistematis dan kronologis semua transaksi yang pernah terjadi, seperti penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran kas. Kemudian yang kedua ada penyusunan laporan keuangan. Data yang telah diproses ini nanti kemudian akan dijadikan dalam bentuk laporan keuangan standar seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Selain itu, akuntansi berfungsi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Dengan data yang ada, perusahaan dapat menilai pendapatan, biaya, laba, dan arus kas sehingga kebersihan operasional dapat dipantau. Kemudian ada dasar perencanaan dari penganggaran. Informasi historis dari akuntansi menjadi landasan penting bagi manajemen untuk menyusun rencana keuangan di masa depan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian fungsi yang terakhir adalah melakukan analisis, misalnya dengan rasio keuangan, untuk menginterpretasikan data yang ada. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan strategis seperti investasi, ekspansi, atau efisiensi biaya. Beberapa peran akuntansi dalam bisnis adalah yang pertama sebagai alat informasi dan komunikasi keuangan. Akuntansi berperan sebagai sistem informasi yang mengkomunikasikan kondisi keuangan perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan. Pihak internal menggunakannya untuk operasional, sementara pihak eksternal menggunakannya untuk menilai kinerja dan prospek perusahaan. Fungsi yang kedua adalah sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Manajemen membutuhkan data akuntansi untuk memutuskan berbagai hal, misalnya untuk menentukan apakah perusahaan perlu melakukan investasi baru atau menentukan harga jual produk. Keputusan yang didasarkan pada data akuntansi yang akurat akan lebih terarah dan mengurangi risiko kerugian. Kemudian yang ketiga ada menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dalam penerapan good corporate governance, transparansi dan akuntabilitas keuangan adalah mutlak. Akuntansi menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan publik. Kemudian ada membangun kepercayaan investor dan kreditur. Informasi keuangan yang transparan dan terpercaya akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal dan kreditur seperti bank untuk memberikan pinjaman. Kemudian yang terakhir ada peran strategis akuntansi di era modern. Pada era modern, peran akuntansi dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan, menyusun laporan berkelanjutan yang semakin dibutuhkan oleh investor global, serta beradaptasi dengan tantangan digital melalui pencatatan aset kripto dan pemanfaatan teknologi blockchain untuk diaudit yang lebih transparan dan real time. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan teori akuntansi dalam pendekatan tradisional. Yaitu penjelasannya di sini adalah pendekatan tradisional menyusun teori akuntansi berdasarkan pemikiran logis para ahli, bukan berdasarkan penelitian, data, atau uji statistik. Proses penyusunannya ini meliputi berangkat dari anggapan dasar tentang tujuan akuntansi, misalnya laporan keuangan harus berguna dan dapat dipercaya. Yang kedua, dia menggunakan penalaran deduktif, yaitu dari konsep umum ke aturan yang lebih rinci. Dan terakhir, ada menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi pedoman praktik. Yaitu teori dari tiga ini, teori yang dihasilkan bersifat normatif, artinya menjelaskan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Baik, setelah penyusunan, sekarang kita verifikasi teori dalam pendekatan tradisional.
yaitu setelah teori disusun, dilakukan penilaian untuk melihat apakah teori tersebut layak diterima. Jadi, verifikasi dalam pendekatan tradisional dilakukan dengan melihat kekuatan dan konsistensi logika teori, kesesuaian dengan konsep akuntansi lainnya, dan terakhir ada kemampuan teori untuk diterapkan dalam praktik. Oke, sekian dari saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori akuntansi. Menurut Eldon Hendrickson, teori akuntansi itu didefinisikan sebagai penalaran logis yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip umum dan berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menilai praktik akuntansi yang ada dan pedoman dalam mengembangkan praktik akuntansi yang baru. Next slide yaitu perkembangan teori akuntansi. Dimulai pada era deskriptif, yaitu sebelum 1920. Pada masa itu, akuntansi itu masih dipraktikkan berdasarkan kebiasaan. Fokus pada pencatatan transaksi saja dan belum berlandaskan teori formal. Pada masa itu juga dipengaruhi sistem double entry oleh Luca Pacioli. Era selanjutnya adalah era normatif antara 1920 sampai 1960. Mulai merumuskan bagaimana akuntansi itu seharusnya dilakukan, berbasis logika dan preskriptif. Pada masa ini, teori akuntansi itu fokus pada penentuan metode terbaik, seperti penilaian aset dan laba. Nah, selanjutnya itu era perkembangan modern. Pada era positif, yaitu 1960 sampai sekarang, itu fokus menjelaskan mengapa praktik akuntansi itu terjadi, berdasarkan observasi nyata. Dan pada era ini lahirlah positive accounting teori yang dipelopori oleh Rosworth dan Gerald Zimmerman. Dan yang keempat ada era konseptual. Era pengembangan kerangka konseptual dari teori akuntansi digunakan sebagai dasar penyusunan standar akuntansi dan dikembangkan oleh FASB dan IASB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi dalam perumusan teori akuntansi. Nah, apa sih metodologi dalam perumusan teori akuntansi itu? Nah, jadi metodologi dalam perumusan teori akuntansi itu dapat diartikan sebagai cara atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menyusun dan juga mengembangkan teori akuntansi. Nah, metodologi ini juga penting karena teori akuntansi tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi, tetapi disusun secara sistematis melalui logika ilmiah dan juga hasil dari penelitian. Nah, adapun tujuan dari metodologi teori akuntansi ini adalah yang pertama untuk menjelaskan praktik akuntansi yang terjadi pada dunia bisnis. Kemudian membantu penyusunan standar dan konsep akuntansi, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nah, dengan metodologi yang tepat, teori akuntansi ini dapat memberikan informasi yang jelas dan relevan, dan juga andal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak seperti manajemen, investor, dan juga pemerintah ataupun yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan metodologi teori akuntansi. Dalam perumusan teori akuntansi ini terdapat beberapa pendekatan yang umum yang sering digunakan. Nah, pendekatan pertama yaitu pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif itu pendekatan yang menjelaskan bagaimana akuntansi seharusnya diterapkan secara ideal. Nah, pendekatan ini juga biasanya digunakan untuk perumusan prinsip dan standar akuntansi. Selanjutnya, pendekatan kedua yaitu pendekatan positif atau empiris, yaitu pendekatan yang menjelaskan bagaimana akuntansi benar-benar dipraktikkan pada dunia nyata. Pendekatan ini didasarkan pada pengamatan dan penelitian empiris terhadap perilaku akuntansi. Selain itu, terdapat pendekatan deduktif dan induktif. Nah, pendekatan deduktif dimulai dari teori umum untuk diterapkan pada kasus-kasus khusus, sedangkan pendekatan induktif dimulai dari fakta dan praktik di lapangan untuk kemudian disimpulkan menjadi teori yang lebih umum. Baik, selanjutnya kita memasuki pada pendekatan-pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Nah, nantinya dalam pendekatan-pendekatan ini memiliki sudut pandang yang berbeda terkait bagaimana
akuntansi itu seharusnya dikembangkan. Pendekatan yang pertama yaitu adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dimulai dari konsep atau prinsip yang umum, lalu kemudian diturunkan menjadi aturan atau prosedur akuntansi yang lebih spesifik. Ciri-ciri dari pendekatan deduktif ini yaitu pendekatannya diawali oleh asumsi dasar atau postulat, menggunakan logika untuk menarik kesimpulan, dan bersifat normatif. Contohnya misalnya ada asumsi bahwa laporan keuangan itu harus informatif, lalu melahirkan prinsip seperti relevansi dan juga reliabilitas. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu lebih sistematis, terstruktur, dan juga konsisten. Kekurangannya bisa saja kurang sesuai dengan praktik nyata jika asumsi awal itu tidak realistis. Yang kedua yaitu ada pendekatan induktif. Pendekatan ini berawal dari praktik akuntansi yang terjadi di lapangan, kemudian disusun menjadi teori atau sebuah generalisasi. Ciri-cirinya berdasarkan observasi praktik yang nyata, mengumpulkan data terlebih dahulu, dan juga teorinya itu dibentuk setelah melihat pola yang berulang. Contohnya, praktik penggunaan metode depresiasi tertentu yang sering digunakan perusahaan, kemudian dijadikanlah dasar pembentukan standar. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu lebih realistis berdasarkan kondisi nyata, dan kekurangannya yaitu lebih bergantung pada praktik yang mungkin sudah kurang relevan. Pendekatan yang ketiga yaitu ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif membahas bagaimana akuntansi itu seharusnya diterapkan. Pendekatan ini berkembang pesat pada tahun 1950 hingga 1970, ketika para akademisi itu mencoba merumuskan standar akuntansi yang ideal untuk diterapkan. Fokus utama dari pendekatan ini yaitu menentukan metode yang paling terbaik, menentukan konsep laba yang paling tepat, dan juga menentukan bagaimana penilaian aset yang ideal. Pendekatan ini sering digunakan dalam diskusi mengenai fair value dan juga historic cost. Kelebihan dari pendekatan normatif ini memberikan arah dan pedoman yang jelas dan juga berorientasi pada tujuan. Namun ada kekurangan, yaitu kurang mempertimbangkan reaksi pasar atau perilaku dari pengguna laporan keuangan. Yang keempat adalah pendekatan positif. Pendekatan positif ini yaitu keterbalikan dari pendekatan normatif. Positif berkembang pada masa setelah tahun 1970-an. Fokus utama dari pendekatan positif yaitu menjelaskan pilihan metode akuntansi oleh manajemen, menganalisis hubungan antara akuntansi dan kontrak, mengenai bonus, utang, dan juga pajak. Kelebihan dari pendekatan positif ini berbasis penelitian dan juga empiris, serta menjelaskan perilaku nyata dari manajemen. Kekurangannya tidak memberikan solusi normatif dan hanya menjelaskan, bukan mengarahkan. Yang kelima dan yang terakhir yaitu adalah pendekatan pragmatif. Pendekatan pragmatif menilai teori berdasarkan kegunaannya dalam praktik. Jika suatu metode akuntansi itu bermanfaat dan dapat diterima oleh pengguna, maka metode tersebut dianggap tepat. Pendekatan ini menekankan pada relevansi informasi, manfaat bagi pengguna laporan, dan juga dampak keputusan untuk ekonomi. Baik, selanjutnya adalah pendekatan selektif dalam perumusan teori akuntansi. Pendekatan selektif merupakan akibat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh individu, profesional, dan organisasi pemerintah untuk berpartisipasi dalam menyempurnakan konsep dan prinsip akuntansi. Pendekatan selektif ini bertujuan untuk mematangkan dan menyempurnakan konsep, teori, dan prinsip akuntansi. Pendekatan selektif menimbulkan pendekatan-pendekatan lain yang saat ini masih diperdebatkan, yaitu pendekatan peraturan yang berfokus pada aturan dan standar. Pendekatan perilaku yang berarti bagaimana perilaku manusia dapat mempengaruhi akuntansi. Pendekatan kejadian yang lebih menitikberatkan pada pencatatan setiap kejadian ekonomi, pencatatan prediksi yang berfokus pada kemampuan laporan keuangan dalam memprediksi kondisi yang mungkin terjadi di masa depan, dan pendekatan positif yang menghubungkan teori akuntansi dengan fakta yang terjadi di kehidupan nyata.